I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that dick, bitches on the line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan review mata kuliah Kajian Pemikiran Kebangsaan Indonesia dengan tema Mencapai Indonesia Merdeka. Perkenalkan, nama saya Tri Devi Ulil Azmi, NIM 51221956 dari Prodi Pendidikan Sejarah, semester 3. Baik, pembahasan pertama yaitu sebab-sebabnya Indonesia tidak merdeka. Profesor Fett pernah mengatakan sebenarnya Indonesia belum pernah merdeka. Dari zaman dahulu hingga zaman modern, dari ribuan tahun hingga saat ini. Sejak zaman Hindu hingga saat ini, menurut sang profesor, Indonesia selalu menjadi negara kolonial atau negeri jajahan. Pertama jajahan Hindu dan kemudian jajahan Belanda. Kembali ke topik pembahasan. Bertolak belakang dengan pendapat Profesor Fett, Indonesia pernah menjadi negara merdeka. Negara Indonesia kemudian kehilangan kemerdekaannya, kemudian menjadi koloni, kemudian menjadi besiting, kemudian menjadi negeri jajahan. 3 atau 400 tahun yang lalu, pada abad ke-16 dan ke-17, dunia barat menyelesaikan perubahan dalam struktur sosialnya. Feodalisme Eropa mulai mundur secara bertahap, aktivitas pertukangan dan perdagangan muncul, dan kelas tukang kayu muncul perdagangan saat aktif di seluruh benua Eropa Barat. Selanjutnya, imperialisme pada masa itu masih sangat kecil, jauh lebih kecil dibanding imperialisme modern saat ini. Imperialisme adalah sistem politik yang digunakan untuk mengendalikan dunia demi kepentingan kekuatan kolonial. Penjajahan yang terjadi tidak hanya merampas sumber daya alam, namun juga berdampak pada setiap aspek kehidupan kolonial. Yang kedua yaitu dari imperialisme tua ke imperialisme modern. Imperialisme dihasilkan oleh kapitalisme. Imperialisme adalah produk kapitalisme. Imperialisme lama lahir dari kapitalisme lama, dan imperialisme modern lahir dari kapitalisme modern. Sifat kapitalisme lama sangat berbeda dengan sifat kapitalisme modern. Kapitalisme lama tidak mengetahui tempat kerja saat ini, tidak mengetahui pabrik yang ada saat ini, tidak mengetahui industri yang ada saat ini, tidak mengetahui bank-bank yang ada saat ini, tidak mengetahui angkatan kerja saat ini, dan tidak mengetahui cara berproduksi yang ada saat ini. Kapitalisme lama hanya mempunyai cara-cara produksi yang kecil dan segala sesuatu mempunyai ciri-ciri kuno. Sedangkan kapitalisme modern menunjukkan modernitas yang sangat kontemporer. Tempat kerja sangat sibuk, pabrik-pabrik dipenuhi asap, bank-bank mencapai langit, tenaga kerja menggunakan ribuan orang. Dengan buruh proletar, barang tidak lagi diproduksi dalam jumlah yang dipesan, tetapi dikrom dalam jumlah besar hingga sampai di gudang. Oleh karena itu, imperialisme lama yang muncul dari kapitalisme lama, imperialismenya What's in this company, dan imperialismenya Kulturtelsel. Imperialisme lama tidak mengenal cara yang modern, tidak mengenal cara yang sopan. Dia berjuang dari kiri dan kanan serta menggunakan kekerasan dan kekejaman untuk membangun dan mempertahankan sistem monopoli. Yang ketiga, Indonesia tanah yang mulia, tanah kita raya, di sanalah kita berbeda untuk selama-lamanya. Yang di masa normal sebelum meleset tarifnya tidak lebih dari 8 sehari. Ini pun bukan imajinasi seorang pembohong, bukan hasutan yang dilakukan oleh para penghasut, bukan pemimpin agitator. Hal ini merupakan fakta yang nyata dan telah dibuktikan oleh para ilmiah nasional Belanda sendiri. Seperti pendapatan yang didapat kaum Marhen, ia membagi pendapatan Kang Marhen itu dalam 3 bagian. Pendapatan dari perkuliahannya, bila mana Marhen tengah, namun jumlah tidak dapat disangkal. Dr. Wander punya kumpulkan angka-angka ini, dia menghitung segalanya income stand dan Utgavennya Kang Marhen. Dari semua masuknya rezeki dan keluarnya rezeki Kang Marhen.
Dia mengumpulkan angka perhitungan tidak datang dari berita palsu tetapi dari Verslag resmi sendiri. Dia berdiri seobjektif-objektifnya. Dia juga sama di tengah, bukan di sisi ini, bukan di sisi sana. Oleh karena itu perlu adanya kepercayaan dari setiap orang yang mau ikhlas. Yang keempat, di timur matahari mulai bercahaya, bangun dan berdiri kawan semua. Sistem imperialis yang menuntut buruh telah mentransformasikan semangat kita menjadi semangat buruh yang teliti, semangat buruh yang hanya bisa bahagia jika bisa mengabdi. Dulunya dikenal sebagai bangsa pemberani yang tidak mudah menyerah dan kapal-kapalnya melintasi lautan hingga India, Tiongkok, Madagaskar, dan Persia. Kini bangsa Indonesia dikenal dengan sebutan Het Janset York der Aarde, bangsa yang paling lemah di seluruh muka bumi. Bangsa Indonesia kini telah menjadi sebuah kebangsaan kehilangan kepercayaan diri, kehilangan kepribadiannya, hilang kegagahannya, hilang ketabahannya semasa sekali. Semangat harimau menurut Profesor Fett adalah semangat bangsa Indonesia saat itu, semangat sebelum telah berubah menjadi semangat kambing yang lunak dan pengecut. Dan ini bukanlah bencana rohani terbesar. Bencana metal yang terpenting masyarakat Indonesia percaya padanya memang benar bahwa manusia kambing harus selalu dipimpin dan memimpin. Dan setiap binatang imperialisme, dimanapun sistem imperialis, Indonesia selalu menggembar-gemborkan bunyi guntur sampai ke telinga kita. Namun maknanya tidak ada artinya untuk mencari rezeki, tapi untuk tujuan suci. Didiklah kami dari ketidaktahuan hingga arah kemajuan dan kebijaksanaan. Dan setiap bintang imperialis di atas panji-panjinya imperialisme selamanya adalah tertulis semboyan-semboyan dan anasir-anasir Beschaving dan Orde Onrus, kesopanan dan keamanan umum. Yang kelima, gunanya ada partai. Kita bergerak karena kesengsaraan kita bergerak karena ingin hidup yang lebih layak dan sempurna, kita bergerak tidak karena ideal sahaja, kita bergerak karena ingin cukup makanan, ingin cukup pakaian, ingin cukup tanah, ingin cukup perumahan, ingin cukup pendidikan, ingin cukup minimum seni dan kultur. Pendek kata, kita bergerak karena ingin perbaikan nasib di dalam segalanya, bagian-bagian dan cabang-cabangnya. Perbaikan nasib ini hanyalah bisa datang 100% bila mana masyarakat sudah tidak ada kapitalisme dan imperialisme. Oleh karena itu, maka pergerakan kita janganlah pergerakan yang kecil-kecilan. Pergerakan kita itu haruslah pada hakikat suatu pergerakan yang ingin merubah sama sekali sifat masyarakat. Suatu pergerakan yang ingin menjebol kesakitan-kesakitan masyarakat sampai keseluruh-seluruhannya dan akar-akarnya. Suatu pergerakan yang sama sekali ingin menggugurkan stensel imperialisme dan kapitalisme. Pergerakan kita janganlah hanya suatu pergerakan yang ingin rendah pajak, janganlah hanya ingin tambahnya upah, jangan hanya ingin perbaikan-perbaikan kecil yang bisa tercapai hari sekarang, tetapi ia harus menuju kepada suatu transformasi yang menjungkir balikan sama sekali sifatnya masyarakat itu, dan sifat imperialistis kapitalitis menjadi sifat yang sama-sama rata. Yang keenam, Indonesia merdeka suatu jembatan. Maksud pergerakan kita haruslah suatu masyarakat yang adil dan sempurna, yang tidak ada tindasan dan hisapan, yang tidak ada kapitalisme dan imperialisme. Syarat untuk menggulingkan sistem kapitalisme dan imperialisme, syarat pertama, kita harus mandiri agar bisa bebas menggulingkan sistem kapitalis dan imperialis. Kita bebas, maka kita akan bebas membangun masyarakat baru yang tidak ada kapitalisme dan imperialisme. Selama kita belum merdeka, kita belum leluasa menggerakkan tubuh dengan bebas. Kita punya tubuh, kita punya tangan, kita masih punya kaki selama kita tertahan oleh segalanya. Karena ada gerakan yang tidak bisa berjalan semulus mungkin selama itu, jadi kita bisa menyerang sistem kapitalisme dan imperialisme dengan seluruh kekuatan kita.
Sampai saat itu kapitalisme dan imperialisme akan terus ada sebagai raksasa mahasakti yang naik tahta penumpang kehidupan Indonesia, tidak bisa dicopot dari tahtanya kecuali dengan kematian. Hanya mereka yang tidak bebaslah yang merupakan orang-orang nyata tidak mandiri, tak satu pun dari tindakannya yang independen, semuanya kehendaknya oleh pemikirannya dan keseluruhan hidupnya tidak merdeka. Mau ini ada ranjau, mau itu ada jurang, oleh karena itu maka kemerdekaan adalah syarat yang maha penting untuk menghilangkan kapitalisme dan imperialisme, syarat yang penting untuk mendirikan masyarakat yang sempurna. Yang ketujuh, about me, sana mau ke sana, sini mau ke sini. Untuk bisa mencapai Indonesia merdeka, kita lebih dahulu harus mengetahui hakikatnya kedudukan antara imperialisme dan kita, hakikat kedudukan antara sana dan sini. Hakikat kedudukan sana sini itulah nanti yang menentukan asas-asas perjuangan kita, asas-asas spek terjangkau kita, asas-asas strategi kita, asas-asas taktik kita. Hakikat kedudukan itulah yang nanti harus menentukan holding kita terhadap pada kaum sana itu adanya. Memang riwayat dunia selamanya menunjukkan adanya suatu golongan atas dan ada satu golongan bawah yang bertentangan satu sama lain, berantites satu sama lain. Di zaman feodal, golongan ningrat dengan golongan kawulo, di zaman kapitalisme golongan kemodelan dengan golongan proletar. Di zaman kolonial golongan si penjajah dengan golongan si terjajah. Maka antites alias pertengahan yang belakangan inilah yang menguasai segenap sifat hakikat berhubungan antara sana sini, sehingga sana dan sini selamanya adalah ketabrakan satu sama lain. Yang kedelapan yaitu match forming, radikalisme masa aksi. Match forming adalah berarti formingnya match, pembikinan tenaga, pembikinan kekuasaan. Match forming adalah jalan satu-satunya untuk memaksa kaum sana tunduk kepada kita. Pelaksana ini adalah perlu oleh karena sana mau ke sana, sini mau ke sini. Oleh karena itu seluruhnya riwayat dunia menunjukkan bahwa perubahan-perubahan besar hanyalah diadakan oleh kaum yang menang kalau pertimbangan akan untung rugi menyuruhnya, atau kalau suatu match menuntutkannya. Match forming kita haruslah match forming yang terpikul oleh suatu asas. Asas antites antara sana dan sini, asas perlawanan zonder damai antara sana dan sini, asas kemerdekaan nasional, asas kemarheanan, asas bukan tawar-menawar tapi menggugurkan stelsel kapitalisme imperialisme sama sekali. Asas mau mendirikan suatu masyarakat baru di atas runtuhannya kapitalisme imperialisme itu yang terpikul oleh kesamarataan. Asas inilah yang boleh dicakup dan satu perkataan saja, yaitu perkataan radikalisme. Radikalisme terambil dari perkataan radix yang artinya akar. Radikalisme haruslah asas match forming marhen, berjuang tidak setengah-setengah tawar-menawar tetapi terjun sampai ke akar-akarnya. Tidak setengah-setengah hanya mencari untung ini hari saja tapi mau menjebol stelsel kapitalisme imperialisme sampai ke akar-akarnya, tidak setengah-setengah maupun mengadakan perubahan-perubahan yang kecil saja tapi mendirikan masyarakat baru sama sekali di atas akar-akarnya yang baru. Berjuang habis-habisan tenaga membongkar pergaulan hidup sekarang ini sampai ke akar-akarnya untuk mendirikan pergaulan hidup baru di atas. Radikalisme inilah harus menjadi nyawa match forming mahen harus menolak dengan kebijakan segala sikap, tidak setengah-setengah saja. Paling kesembilan yaitu di seberangannya jembatan emas. Memang benar, semua orang pada abad ke-20 ini berani melamun tentang nasionalisme, akan tetapi takut akan menerapkan nasionalisme
akal bebas primordial, yang akhirnya hilang dan ditinggalkan oleh kehangatan itu proses alami. Faktanya, esensi abad ke-20 bukanlah sebuah pengalaman manis seperti pada zaman wayang-wayangnya. Prinsip abad ke-20 adalah perjuangan untuk hidup. Adakah Indonesia merdeka bagi Marhen menentukan hidup kemanusiaan? Indonesia merdeka menjanjikan tetapi belum pasti menentukan bagi Marhen hidup kemanusiaan yang demikian itu. Jika Marhen menyetujuinya, maka perjanjian itu menjadi ketetapan dan mulai sekarang waspada, Sedar dan Prayitna menjaga pergerakannya dan menyaring-nyaring, maksudnya jangan sampai kemasukan zat yang sebenarnya racun bagi Marhen. Baru setelah Marhen menyadari perjanjian itu menjadi sebuah ketentuan bahwa Indonesia merdeka hanyalah satu jembatan. Sekalipun suatu jembatan emas yang harus dilalui dengan segala keawasan dan keprayitnaan, jangan sampai di atas jembatan itu kereta kemenangan dikuasai oleh orang lain selain Marhen. Yang ke-10, mencapai Indonesia merdeka. Sekarang kampiun-kampiun kemerdekaan, majulah ke muka, susunlah pergerakanmu menurut garis-garis yang saya guratkan di dalam risalan ini. Haibatkanlah partainya Marhen agar supaya menjadi partai pelapornya massa. Hidupkanlah semua semangat yang ada di dalam dadamu, hebatkanlah semua kecakapan mengorganisasi yang ada di dalam tubuhmu, hebatkanlah semua keberanian banteng yang ada di dalam nyawamu, tumpahkanlah semangat dan kecakapan mengorganisasi dan keberanian banteng itu dalam kebutuhan dalam tubuh partai. Tumpahkanlah kelakian-lakian itu dalam badannya massa, agar supaya massa seolah-olah ketitisan kembali oleh segala laki-lakinya dari zaman sedia kala. Ketitisan pula oleh kelaki-lakian baru daripada modern masa aksi. Kamu kampiun-kampiunnya pena gerakanlah penamu setajam udang jemparing rama. Kamu kampiun-kampiun organisator, susunlah bantengnya, harapan rakyat menjadi banteng yang menahan gempa. Kamu kampiun-kampiunnya mimbar, dengungkanlah suara bantengmu hingga menggertakkan udara. Tumpahkanlah segenap jiwa ragamu ke dalam partainya massa, tumpahkanlah segenap jasmani dan rohanimu ke dalam perjuangan massa, tumpahkanlah segenap nyawamu menjadi api kesadaran dan api kemauan massa, hidupkanlah massa aksi untuk mencapai Indonesia. Terima kasih. Mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan atas mereview tema mencapai Indonesia merdeka. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Please subscribe.